Terjawab sudah, teka-teki pernikahan ketiga Risty Tagor. Jika selama ini Risty Tagor begitu rapat menutup ihwal pernikahannya dan hanya menguak keberadaan sang putri hasil dari pernikahan ketiganya, pekan ini tim Hotshot justru meretas pengakuan mengejutkan Ina Rahman, mantan pengacara sekaligus sahabat dekat Risty Tagor. Ditemui hari Sabtu kemarin, Ina membenarkan bahwa Risty Tagor telah menikah sejak tahun 2017 lalu. Ironisnya, kapan dan di mana Risty melangsungkan pernikahan ketiganya hingga kini masih menjadi misteri. Benar, Risty udah menikah lagi, kira-kira tahun lalu ya, benar. Dan dari pernikahan yang ketiga itu, Risty dikaruniai satu orang anak perempuan, ya anaknya cakep kan? Saya nggak datang karena kebetulan waktu itu saya lagi di luar negeri. Kesan serba tertutup dan rahasia seakan begitu lekat mewarnai pernikahan ketiga Risty Tagor dan suami ketiga kalinya. Pasalnya, sahabat-sahabat Risty seperti Sinta Tanjung, mantan istri Ustadz Zaki Mirza pun bahkan tak mengetahui pernikahan ketiga Risty. Enggak tahu. Bukan karena memang kita udah lama nggak ketemu juga. Dan memang kita sama-sama nggak pernah kepo urusan masing-masing. Kalaupun ketemu di mana gitu, memang terus saling peluk, saling doain ya teh, atau mungkin WhatsApp juga saling doain gitu. Gitu-gitu aja saling menguatkan gitu. Saya kan anaknya banyak gitu ya. Kita sama-sama pas ketemuan saling doain, pokoknya teteh harus kuat, terus Neng juga harus kuat gitu. Alhamdulillah sih, senang banget saya dengar dia udah menikah, udah punya anak. Mau tak mau, tanda tanya pun mencuat. Jika pernikahan adalah kabar bahagia yang layak untuk dibagi, mengapa Risty melangsungkan pernikahan ketiganya dengan kesan serba tertutup? Penelusuran tim Hotshot pun mengutas fakta mengejutkan. Pasalnya, untuk pernikahan ketiganya, Risty tidak pernah melakukan pengurusan dokumen secara legal kepada pejabat setempat. Pasalnya, saat ditemui tim Hotshot, Ketua RT tempat Risty tinggal menguak bahwa Risty tidak pernah melakukan pelaporan apalagi pengurusan legal dokumentasi untuk pernikahan menyisakan teka-teki. Tanpa melibat unsur legal hukum, mungkinkah pernikahan ketiga Risty di tahun 2017 lalu adalah pernikahan siri? Ya saya sebetulnya kalau emang ini kan paling jadi kan minta surat pengantar apa buat surat nikah, paling enggak. Sampai sekarang kan saya belum terima minta maaf. Ya paling enggak juga kan Pak ada pengantar surat permohonan nikah, paling enggak dari RT RW kelurahan sampai KUA itu untuk mengajukan ke sana. Kan sampai sekarang saya juga nggak terima, belum ada. Pernikahan ketiga Risty Tagor yang berbeda dari kedua pernikahan sebelumnya yang selalu disahkan secara legal hukum yang berlaku di Indonesia, sontak menjulangkan teka-teki baru. Mengapa harus ada kesan ditutup-tutupi di balik pernikahan ketiga Risty? Siapakah sesungguhnya sosok suami ketiga Risty hingga harus melangsungkan pernikahan serba rahasia? Jawaban yang diurai Ina Rahman, sahabat Risty pun mengejutkan. Ina Rahman tak mengelak jika suami ketiga Risty Tagor adalah seorang pengacara jauh dari dunia hiburan. Betul, suaminya Risty pengacara. Cuma kenapa kalau pengacara? Saya juga pengacara, kan nggak apa-apa kalau Risty nikah lagi dengan pengacara. Yang penting kan pengacara itu bertanggung jawab dan menyayangi Risty ya dan anak-anaknya. Itu yang penting sih, kita nggak usah lihat di siapa dia, bagaimana dia. Yang penting kondisi saat ini Risty menikah dengan seorang pengacara, ya kita doakan aja semoga langgeng, jangan seperti yang pertama dan yang kedua. Dikabarkan menikah dengan seorang pengacara bernama Ahmad Rifai. Pernikahan ketiga Risty Tagor pun tak henti mendulang misteri penuh kejutan. Pasalnya, menikahi pria yang telah matang, sosok Ahmad Rifai pun dikabarkan telah memiliki istri pertama. Apa yang sebenarnya terjadi? Diwarnai unsur serba tertutup ketika menikah, benarkah karena Risty menikah dengan pria yang melakoni poligami? Sebuah teka-teki yang berujung kejutan. Pasalnya, Ina Rahman sang sahabat tak bersedia mengatakan ya,
tapi juga tak bisa mengatakan tidak atas status sang suami baru Risty Tagor. Aduh, ini deh jawabnya agak susah sih ya. Saya belum mau menjawab itu ya, soalnya kan gimana, saya takut menyakiti hati Risty juga ya, takut menyakiti hati keluarganya Risty juga yang sudah saya anggap seperti adik saya sendiri dan keluarga saya sendiri gitu. Jadi biar Risty deh yang menjawab alasannya kenapa dia mengambil langkah seperti itu gitu. Yang jelas tidak ada maksud Risty buat bagaimana, yang jelas Risty dan suaminya saat ini mereka saling mencintai. Kalau masalah si sosok ini sebelumnya sudah ada istri lagi, itu jujur saya tidak tahu ya gitu ya, karena memang kita ini kan ibaratnya di dunia pengacara itu kalau kita kenal satu sama lain itu kan kita nggak pernah mau tahu lah keluarganya bagaimana siapa ya. Kalau kita lebih bicara ke kasus-kasus yang kita tangani. Jadi Kan belum tanya-tanya ke teman-teman juga belum tanya-tanya, tapi pas lihat cuman senyum aja, tersenyum. Ya mungkin yang Risty punya alasan sendiri sampai dia nggak mau kasih tahu, misalkan orang kan biasanya dia kalau nikah orang tahu gitu ya. Tapi mungkin trauma dengan yang terdahulu mungkin. Maaf ya, nggak apa-apa juga sih, memang ini hak asasi pribadinya dia untuk mungkin bukan menutupi ya, karena mungkin keluarga dan sahabat-sahabat juga sudah pada tahu. Jadi ya udahlah, kita doain aja yang terbaik. 2 kali mengalami kegagalan rumah tangga, mungkinkah kali ketiga kali ini Risty nekat rela menjalani poligami sehingga melangsungkan pernikahan secara diam-diam? Sebuah teka-teki yang kian berujung misteri. Pasalnya, diam-diam kini Risty tak lagi tinggal di rumahnya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dan membiarkan rumah sekaligus butik tempat Risty mengais rezeki tersebut kosong. Setelah menikah dengan pengacara mapan, mungkinkah Risty tak lagi butuh mengais rezeki dengan mengelola butik busana muslimah dan mengikuti sang suami? Dan memang sudah lama tidak tinggal di sini atau? Saya dikasih turun konseling. Dari kapan? Atau dari kapan pokoknya saya dikasih. ya mungkin Risty butuh sosok figur ayah buat anak-anaknya ya. Anaknya kan udah sekarang, kemarin aja 2, sekarang udah tambah 1, udah 3. Ya mungkin dia butuh figur ayah buat anak-anaknya. Jadi kan memang ya daripada nyari yang berondong lagi kan, nyari yang gimana-gimana, mending yang udah mapan aja sekalian, yang udah enak gitu kan, udah dewasa. Ya, jauh sebelum menikah untuk yang ketiga kalinya, Risty Tagor memang sempat membangun mimpi untuk bisa menjalani kehidupan pernikahan yang indah pada perkawinan pertama dan keduanya. Tapi bak api jauh dari panggang, mimpi dan harapan Risty tersebut justru berujung konflik panas berkepanjangan yang menguratkan trauma pada pernikahan keduanya bersama Stuart Collin. Kalau misalnya dibilang salah atau ceroboh memilih pasangan, pasti tidak ada satu orang pun yang menikah mau berpisah, itu pasti. Pernikahan yang kedua, aku berharap ini meringankan beban orang-orang di sekitar aku, tapi ternyata ini justru makin mempersulit karena ini bahkan lebih sulit daripada yang pertama gitu kan. Ya pada saat itu kan pasti setelah apa yang misalnya kegagalan aku yang pertama, aku berharap pengen aku dan Arsen mendapatkan imam yang baik, misalnya mendapatkan segala sesuatu yang sebelumnya belum didapatkan gitu. Tapi ternyata aku lupa bahwa aku harusnya nggak terlalu mikirin sendiri gitu kan. Dan ternyata orang-orang di sekitar aku itu memang dulu saat aku mau menikah yang kemarin nggak ada satu orang pun yang larang karena mereka pengen juga lihat aku bahagia gitu. Tapi ternyata mereka sebenarnya nggak ikhlas. Makanya akhirnya sekarang aku cuma bilang bahwa jangan ngelihat aku bahagia ya. Kalau udah punya feeling yang nggak bener, tolong paksain aku, sadarin aku gitu. Karena setelah kejadian ini mereka semua cuma bilang feelingku dari awal juga nggak enak. So aku bilang kalau udah nggak enak kenapa nggak dibatalin, kenapa dibiarin gitu. Dan mereka cuma bilang karena aku pengen lihat kalian, karena mereka pengen lihat aku bahagia gitu.
Dan kini ketika akhirnya memutuskan untuk menikah yang ketiga kalinya setelah 1 tahun menyandang status janda, mengapa Risty Tagor justru menutup rapat-rapat sosok suami ketiganya dan hanya mengungkap buah pernikahan ketiganya di hadapan publik? Jika tidak ada yang salah, mengapa harus ada yang ditutup-tutupi? Tinggal tunggu saatnya aja kok, nanti juga akan dipublish suaminya siapa. Untuk saat ini, Risty masih enggan menceritakan profil suaminya karena masih menikmati masa-masa bahagia kali ya. Jadi kalau orang tanya kenapa dulu nggak diumumkan Mbak, sekarang baru diumumkan karena sekarang udah ada anak. Upaya itu untuk tidak menimbulkan fitnah, ya Risty sudah menikah dan sudah punya anak, dan jadi memang itu anak-anak Risty dengan dari hasil buah cintanya dengan suaminya sekarang.